Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan materi kita, yaitu tentang praktek peradilan. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuki materi yang pertama, yaitu prinsip gugatan. Dalam prakteknya, hal yang paling utama dalam menuntut suatu hak adalah melakukan gugatan. Untuk itu, terkait dengan pembuatan gugatan, tidak ada pedoman baku tentang teknik penyusunan gugatan. Ini disebabkan karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan tentunya berbeda-beda, sehingga dalam pembuatan gugatan tergantung dengan apa yang hendak dituntut oleh penggugat atau kuasa penggugat. Sementara itu, menurut Abdul Manan, ada beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu harus ada dasar hukum, ada kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan cermat dan terang, serta memahami hukum formil dan material. Adapun penjelasan dari prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata tersebut sebagai berikut. Yang pertama, adanya dasar hukum. Bagi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum yang terdapat dalam gugatan tersebut. Sebab menurut gugatan yang tidak mencantumkan dasar hukumnya, sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam persidangan, karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang akan diambil. Adanya kepentingan hukum. Setiap orang yang mengajukan gugatan tentunya ada kepentingan hukum, karena dengan adanya kepentingan hukum itu, maka hak-hak kedua belah pihak terlindungi oleh hukum. Sehingga apabila salah satu pihak melanggar hak pihak lain, maka telah melanggar kepentingan hukum di dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kepentingan hukum ini merupakan syarat mutlak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga tidak semua orang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan. Yang kedua yaitu suatu sengketa. Sudah seharusnya di dalam mengajukan gugatan harus ada sengketa terlebih dahulu, karena jika tidak ada sengketa, hak apa yang mau akan dituntut oleh si penggugat. Hal ini dikatakan demikian karena sengketa merupakan suatu keadaan di mana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan dalam memperebutkan hak tersebut. Pengertian sengketa demikian juga diutarakan oleh Numaningsih, bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu dibuat dengan cermat dan terang. Di dalam membuat gugatan harus cermat dan terang terkait dengan siapa saja pihak yang digugat, kemudian objek apa yang disengketa dalam gugatan, dan landasan hukum mana yang digunakan untuk menjadi dasar gugatan. Apabila gugatan tersebut tidak cermat dan tidak jelas, maka di dalam sidang pengadilan, majelis hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan memutuskan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, karena gugatan bersifat kabur. Seharusnya di dalam membuat gugatan itu
harus disusun secara singkat, padat, jelas cakupan persoalan yang disengketakan, sehingga majelis hakim mudah untuk memahami maksud dari gugatan yang diajukan oleh penggugat kepadanya. Jika tidak seperti itu, maka gugatan akan sia-sia diajukan ke pengadilan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu memahami hukum formil dan material. Jadi di dalam mengajukan gugatan itu kita harus memahami dulu hukum formilnya dan hukum materialnya. Pemahaman terkait dengan hukum formil sangat bermanfaat bagi penggugat karena hukum formil merupakan hukum acara, sebab di mana di dalam hukum acara terdapat tata cara mengajukan gugatan sampai dengan menentukan pengadilan yang cocok untuk menerima gugatan tersebut. Di samping itu juga, keberadaan hukum formil bertujuan untuk menegakkan hukum material dalam pengadilan di dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, bagi penggugat tidak hanya memahami hukum formil saja, tetapi pemahaman terhadap hukum material juga harus, karena dengan memahami hukum material, penggugat sudah mengetahui terkait gugatan dikabulkan atau ditolak oleh hakim di dalam sidang pengadilan. Jadi maksud di sini, hukum formil ini adalah hukum acara untuk melakukan acara di persidangan. Sedangkan hukum material adalah dasar hukum menjadi patokan apakah haknya dilanggar atau tidak. Contoh dari hukum formil apabila di dalam hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan hukum material yaitu hukum yang bersifat umum maupun khusus. Seperti contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Korupsi atau Undang-Undang Narkoba atau Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itulah yang disebut dengan hukum material. Baiklah, itu tadi terkait dengan prinsip pokok dalam membuat gugatan. Materi selanjutnya yaitu formulasi gugatan. Di dalam mengajukan gugatan tentunya kita harus mengetahui formulasi gugatan, sehingga gugatan kita memenuhi syarat formal dan diterima oleh pengadilan tersebut. Adapun pengertian dari formulasi gugatan menurut Yahya Harahap adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktek peradilan seperti sekarang ini, maka ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas. Menurut Yahya Harahap, hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditunjuk kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Dalam mengajukan gugatan harus ditunjuk dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya. Jika gugatan yang diajukan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka gugatan tersebut telah cacat formal karena gugatan yang disampaikan tidak sesuai dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang.
untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Dengan demikian, gugatan yang diajukan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Seperti contoh dalam hal ini yaitu dalam mengajukan masalah perceraian, apabila perceraian itu dilakukan oleh yang bukan beragama Islam, maka penyelesaian dalam hal perceraian yang bukan agama Islam itu dilakukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Apabila perkara tersebut dimasukkan ke pengadilan agama, maka pengadilan agama tidak mempunyai wewenang untuk mengadili tersebut. Sehingga dalam hal ini salah pengadilan, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal perceraian tidak dapat diterima. Kemudian yang selanjutnya yaitu diberi tanggal. Dengan diberinya tanggal pada gugatan, maka selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan kejelasan terkait dengan waktu gugatan tersebut diterbitkan. Sehingga tidak ada lagi gugatan yang sama karena tidak diberikan tanggal. Jadi diberikan tanggal ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melihat apakah gugatan ini sudah ada pada tanggal sebelumnya atau belum. Gunanya diberikan tanggal ini supaya gugatan yang masuk di pengadilan tidak tumpang tindih gugatan. Yang selanjutnya yaitu ditandatangani penggugat atau kuasa atau advokat si penggugat. Sudah seharusnya setiap gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Karena tidak ditandatangani, maka itu bukan namanya gugatan. Adapun terkait dengan penandatangan gugatan ini telah dijelaskan di dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk ke kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dalam surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya. Menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Apabila gugatan tidak mempunyai atau tidak melakukan penandatanganan dalam gugatan tersebut, maka tanda tangan bisa diganti dengan cap jempol apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir. Maka hakim menyatakan gugatan cacat formal atau alasan cap jempol tidak dilegalisir. Kemudian hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dalam surat gugatan tersebut. Selanjutnya yaitu posita atau fundamental. Posita atau fundamental petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisikan peristiwa atau kejadian yang terjadi yang berhubungan antara penggugat dengan objek perkara maupun dengan pihak tergugat, dan penjelasan terkait dengan hukum yang dijadikan dasar gugatan. Itulah tadi terkait dengan posita atau fundamental. Selanjutnya yaitu petitum. Petitum merupakan salah satu syarat formal gugatan karena bagian ini berisikan tentang pokok tuntutan
pokok tuntutan oleh penggugat berupa penjelasan terkait dengan tuntutan yang harus dibebankan terhadap tergugat. Petitum gugatan yang berisikan pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang dijelaskan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan atau dibebankan oleh tergugat. Dengan adanya petitum, penggugat dapat mengajukan tuntutan hak yang dilanggar oleh tergugat supaya tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim di dalam sidang pengadilan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan penjelasan formulasi gugatan. Di dalam hal ini ada 5 poin yang telah saya jelaskan. Apabila dalam penjelasan yang saya sampaikan ada menyinggung perasaan atau salah ucap, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya sekedar menyampaikan sesuai dengan materi yang telah saya pelajari. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.